topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Agus kembali menyapa kalian di podcast Lintas Topik di edisi hari ini yang luar biasa. Kita akan membahas sebuah hal yang barangkali tidak pernah terfikirkan, tapi sangat dekat dengan keseharian kita. Mungkin kita sering melihat teman-teman pemadam kebakaran yang wirawiri dengan sirinenya, tapi tidak pernah kita berpikir lebih jauh sebetulnya apa sih yang dilakukan teman-teman dan juga latar belakang serta drama-drama di belakangnya gitu. Hari ini sudah hadir dua narasumber yang nanti akan kita kulik lebih jauh ya. Pertama Pak Musafa, beliau adalah Kabid Damkar BPBD Kabupaten Wonosobo, dan berikutnya adalah Mas Koko Septiantoro, analis kebakaran. Selamat siang, assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koko sehat? Kayaknya agak capek gitu loh. Iya, sehat alhamdulillah, banyak kegiatan. Banyak pembahasan kegiatan. Raperda juga. Iya. Soalnya banyak kegiatan semprot-semprot gitu kan. Belum ini. Oke, kita akan melihat, mungkin maju sedikit Pak atau mungkin digeser. Nah, begitu. Saya akan membahas banyak hal tentang damkar. Kita tahu bahwa tahun ini bulan Mei angka kebakaran di Wonosobo ternyata jauh meningkat dibandingkan periode yang sama di bulan yang di tahun 2024. Nanti angka pastinya akan disampaikan oleh Pak Musafa atau Mas Koko ya. Tapi kita tidak hanya berbicara masalah angka, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya profiling pemadam kebakaran di Wonosobo. Pak Musafa, apa kabar Pak untuk Damkar Wonosobo? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Krunya berapa Pak untuk ini personil di Damkar? Terima kasih. Untuk keseluruhan personil di bidang kami di Damkar itu sekitar 19 orang. 19 orang terdiri dari 16 anggota lapangan, kemudian satu orang kabit, satu orang analis, yeah. Dan satu orang admin. Jadi total keseluruhannya 19. Dari 19 itu laki-laki berapa, perempuan berapa Pak? Semuanya laki-laki, perempuannya hanya satu. Adminnya? Adminnya itu. Oh, petugas lapangannya semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki ini. Untuk sementara itu mudah-mudahan ke depan melihat fenomena di Wonosobo yang seperti Mas Agus tadi disampaikan, harapan kami nanti bisa ditambah untuk anggotanya, Mas. Okay. Idealnya berapa? Nah, jenengan sudah ngomong harapannya ditambah. Idealnya berapa sih sebetulnya? Idealnya kalau satu unit 6 orang paling enggak per go itu 10. Itu minimal itu Mas. Minimal. Sementara sekarang baru 6 orang. Kan di tiga apa? Tiga shift itu ya. Iya. Gitu kan. Pak, armada maupun fasilitas-fasilitas yang lain untuk Damkar sendiri seperti apa kondisinya? Untuk fasilitas armada sementara ini ada 4 unit. 4 unit terdiri dari 3 unit damkar, tapi yang satu rusak ya Mas. Satu rusak karena sesisnya sudah hampir patah. Kemudian 1 unit untuk armada kecil Hilux yang sering kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya non kebakaran Mas, seperti edukasi dan sebagainya. Kemudian 1 unit lagi yaitu 1 unit ambulan. Jadi manakala ada insiden dan sebagainya kita siap melayani masyarakat. Yang ready untuk penyemprotan penanggulangan kebakaran berarti 2. Cuma 2. Cuma 2. Itu pun nyuwun sewu, yang satu usianya sudah udzur. Sudah udzur. Rilisan tahun berapa itu Pak? Itu yang 2 unit rilis tahun 2025. 2005. 2005 ya satu. Terus yang satu? Yang satu 2019 ya. 2019. 2005 itu berarti sudah 20 tahun ya. Masih pakai juga ya. Ya, gimana lagi adanya itu ya kita manfaatkan sebaik-baiknya, Mas. Yeah. Nah, Pak, saya pengen tahu nih, dengan 2 armada itu ada sebuah kendala tidak ketika harus menerima panggilan dari masyarakat yang membutuhkan ya?
Alhamdulillah untuk sampai saat ini meskipun armada kami ya boleh dikatakan sudah tua-tua, alhamdulillah sementara ini tidak ada kendala Mas. Paling kalau hanya misalkan kita nyun sewu sampai lokasi melihat situasi kok api cukup besar, kita minta backup dari teman-teman TRC yang ada di BPBD untuk mensuplai air Mas. Karena untuk 2 unit tangki air kan posisi di BPBD di kantor selatan, sehingga manakala ada insiden yang nyuwun sewu skala besar dan kami juga perlu cepat untuk perlu penanganan, sehingga kami minta backup dari teman-teman dari TRC yang ada di BPBD. Nah Mas Koko sebagai analis ya, ya, selama ini sudah ada perbaikan pelayanan belum? Dulu kan seringkali bahwa damkar ini mesti agak lambat gitu. Nah, saya pikir mungkin udah ada perbaikan pelayanan. Oh ya, terima kasih. Untuk beberapa tahun ini kami sudah perbaikan pelayanan, salah satunya dengan pelaporan. Pelaporan itu kadang tidak hanya masuk lewat telepon duduk. Kalau dulu kan telepon duduk. Sekarang kita ada call center WA yang mungkin rata-rata sekarang itu kebanyakan orang itu lebih banyak punya kuota Mas daripada punya pulsa biasa kan. Terus juga ada kita di sosmed pelaporan yang lewat DM Instagram, lewat itu salah satu kita satu langkah pelayanan lebih baik dari hari kemarin ya, tahun-tahun dulu itu satu langkah lebih baik. Kita intinya pelayanan masyarakat lebih baik. Kalau ininya respon time ya? Iya. Itu berapa sekarang yang ditentukan? Respon time itu dari Permendagri 114 tahun 2018 itu kita itu dikasih waktu 15 menit Mas. Dari mulai terima laporan sampai ke keluar air di lokasi. Keluar air di lokasi artinya di TKP ya? Iya, di TKP. Pertanyaannya kan Wonosobo luas banget. Iya. Ya kan seperti yang sudah misalnya kebakaran itu ada di pedalaman Watu Malang, Kalibawang, Kejajar, kan nggak mungkin dong 15 menit. Kalau udah kayak gitu gimana Mas? Ya, kita yang pertama itu ada program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya diatur di Permendagri tadi itu ada pemberdayaan namanya Redcar, relawan pemadam kebakaran. Tapi juga mohon maaf teman-teman, Redcar ini kadang kan juga keterbatasan sarpras juga untuk di lokasi pemadaman. Tapi minimal sudah membantu kita. Tapi untuk kita mencapai respon time 15 menit itu ya hampir separuh bisa tercapai, separuh kita belum bisa tercapai. Ya. Respon time 15 menit itu lebih banyak kalau misalnya kejadiannya dekat dengan posko ya di dalam kota gitu kan. Dan akses untuk kendaraan kita kan kendaraan besar. Kendalanya akses itu seringkali apa kampung-kampung dengan ini gang-gang yang sempit. Ya. Yang pertama itu medan Mas. Kadang mohon maaf yang wilayahnya Watu Malang kayak kemarin Tripis itu medannya luar biasa. Kita juga jauh dari pos. Yang kedua gang-gang itu apalagi di kota, wilayah kota ya, itu sudah sempit. Tidak bisa kita masukin untuk kendaraan damkar ya. Salah satunya kita dengan menggelar selang lebih banyak lah. Nyambung selang itu ya? Nyambung selang lebih banyak. Tapi semakin panjang sambungan kan berarti tekanan juga menurun kan? Iya, otomatis itu Pak. Semakin banyak selang kita tekanan menurun, jadi pompa dan mobil itu bekerja lebih ekstra. Dari 2 kendaraan Mas, sistem pemakaiannya seperti apa? Apakah dalam satu kejadian mesti dibawa semua atau cuma 1 unit? Kita seringnya itu satu kejadian, 1 kali telepon itu kita bawa dua untuk mengantisipasi. Kita kan belum tahu juga di lokasi itu kendala air, besar kecilnya, kita belum tahu. Kita berangkat 2 armada ya 5 atau 6 personil berangkat semua gitu. Terus Pak Musafa, kalau misalnya penentuan tadi jenengan sampaikan bahwa skalanya ternyata besar di lokasi dan membutuhkan backup dari TRC. Iya. Kira-kira menentukan skala besar itu ketika jalan atau sudah sampai lokasi? Sudah sampai lokasi Mas. Sudah sampai lokasi. Kalau lokasinya jauh berarti kan terlambat juga ya untuk pengiriman bantuan airnya itu ya? Ya paling tidak kalau di lokasi kita kan ya bahasanya kan lihat situasi ya Mas. Kalau bisa memprediksi kira-kira ini kalau ditangani untuk 2 unit 2 tangki nggak cukup, baru kita minta bantuan ya. Sembari menunggu bantuan itu datang. Ya. Terus kapasitas berapa Pak 1 tangki itu?
Itu untuk unit yang ada di damkar 3.500. 3.500 liter. Ya, itu bisa dipakai untuk berapa menit? Itu nggak sampai 20 menit ya Mas? Nggak sampai. Nggak sampai 20 Sampai 20 menit. menit. Padahal pemadaman saya pikir lebih ya biasanya. Iya, lebih. Sampai ke apa cooling Ya, pendinginan itu ya. Ya. Kalau sudah sampai limit mobil bantuan itu belum datang, apa yang dilakukan teman-teman damkar? Ya otomatis kita balik kanan mencari sumber. Sehingga mengapa kita ada bantuan backup dari teman-teman relawan kan salah satunya paling tidak mereka di situ kan sudah paham situasi ya Mas. Mana sumber air yang bisa diambil itu ada yang sangat menolong sekali. Karena untuk teman-teman anggota damkar kan tidak semuanya orang Wonosobo. Sehingga belum paham persis situasi kondisi wilayah yang ada kejadian itu Mas, sehingga adanya red car relawan kebakaran itu sangat membantu kami untuk menunjukkan di mana sih posisi sumber air yang bisa diambil gitu Mas. Pak Mustafa, kalau pengisian penuh itu berapa menit sih? Itu paling tidak minimal itu 10 menit ya Mas. 10 menit maksimal 10 menit. Satu tangki. Satu tangki 10 menit. Tapi dengan sumber air yang besar, yang besar, memadai bisa untuk karena tidak semua sumber air itu bisa diambil oleh damkar Mas. Tekanannya. Itu kenapa? Yang bisa diambil yang seperti apa, yang nggak bisa diambil yang seperti apa? Yang pertama itu harus di pinggir jalan Mas, karena kita kan harus nyangkol dengan mobil juga. Kalau masuk, mohon maaf, seumpama kolam di dalam kampung yang dari jalan agak jauh itu kita nggak bisa juga. Iya. Yang kedua debit airnya, karena pompa kita itu PTU itu penyedotannya lebih besar daripada mohon maaf kayak yang pompa-pompa kecil yang mungkin ada di gambaran masyarakat awam ya. Jadi kita penyedotannya itu kita juga buru cepet juga kan Mas. Buru cepet di situ kita harus pakai debit yang lebih besar daripada. Pernah nggak mengalami kejadian di lokasi kebakaran, tangkinya sudah hampir habis, tapi di situ ada kendala sumber airnya? Sering. Ini sebagai kasus yang belum lama ini, yang pertama di Desa Pagerjo, kemudian di daerah Kalimbawang. Itu daerah desa mana itu ya? Kecamatan Kalimbawang, desa Depok Pak. Oh Depok. Iya Depok. Karena kebetulan di situ nyuwun sewu untuk mencari sumber mata air kan sulit. Sehingga mau tidak mau sambil kita menunggu backup dari tangki, mencari juga kita kesulitan karena memang di situ jauh sekali dari sumber mata air. Iya. Nah kalau menghadapi kondisi seperti itu apa yang dilakukan? Ya sementara kita hanya berdoa saja Mas. sambil berdoa, apinya mengecil ya. Pak Mustafa, itu kan nunggu kiriman backup. Kapasitas tangki itu juga 3.500. 5.000 liter. Iya. Pernah nggak ketika backup itu datang terus dipakai api juga belum padam? Sering Mas. Ya pada akhirnya terus tunggu aja ya. Ya yang tangki ambil air gitu sambil kita yang lokalisir biar tidak terjadi perambatan dengan kondisi seperti itu. Nah kalau misalnya api itu rumah itu sedang kebakar ya. Cara untuk melokalisir biar tidak merembet ke bangunan-bangunan sekitarnya. Ya, yang kita itu di lokasi itu ada telepon tuh sampai lokasi itu ada yang namanya tugas di kita itu Danru, komandan regu itu untuk asesmen awal. Jadi di situ begitu sampai lokasi yang personil lain itu nanti penggelar selang, ambil nozzle dan lain-lain untuk pengoperasian. Satu yang disebut Danru itu asesmen awal. Jadi di situ nanti butuh bantuan atau tidak, yang perlu disemprot mana, yang masih bisa terselamatkan mana. Jadi kita di lokasi itu tidak hanya fokus untuk pemadaman Mas. Jadi kita melokalisir biar tidak terjadi rembetan. Itu yang fokus kita pertama. Mohon maaf kalau yang sudah terbakar kita nggak tolong, nggak juga loh. Tapi kita itu lebih fokus yang masih bisa mencegah dan menanggulangi biar tidak terjadi rembetan api di rumah satu ke rumah yang satunya. Karena kan kalau misalnya justru rembetan itu tidak diantisipasi, luasan api bisa lebih malah lebih besar lagi di situ. Ya makanya kita itu dengan sarpras mungkin yang tadi sudah disebutkan Pak Kabid tadi, kita memaksimalkan 2 mobil biar tidak terjadi rembetan sambil menunggu bantuan kalau api emang besar tidak bisa dikendalikan. Pengalaman selama ini Pak Mustafa, penanganan terbesar kebakaran di mana? Untuk sementara ini Pasar Induk, tapi kami belum. Waktu itu Pak Mustafa belum masuk dalam Margo ya. Belum. Di era Pak Mustafa mana?
di Sapuran kemarin sama Miriombo apa ya? Berapa satu rumah itu? Iya, yang satu rumah itu habis itu nggih. Itu terbesar. Itu termasuk sama terbesar. yang musola di daerah sama yang Pak Pri. musola. Di Mana itu? Stieng mah ya? yang di daerah rumahnya Pak Pri itu. Oh, yang terakhir itu ya? Iya, yang hampir satu kampung itu. Kenapa itu dikatakan terbesar? Taruh lagi nih yang di Mirombo. Kita tahu itu satu rumah. Ya. Nah, kenapa itu dikatakan terbesar? Padahal mungkin juga ada pabrik yang jauh lebih besar seperti itu. Iya. Untuk skala rumah saya besar karena nyun sewu lah, yang namanya manusia itu kan melihat secara awam gitu ya Mas, melihat dengan sumburan visualnya mandiri kan sudah kelihatan itu. Yeah. Dan saya amati di tahun 2025 ini menurut kami itu 2 kebakaran yang cukup lumayan ya di Kampung Suropati kemarin sama yang di Mirombo kemarin. Oh, Kampung Suropati yang grosir sembako itu ya. Grosir sembako itu nggih. Pernah tidak damkar ini mendapatkan 2 telepon dalam saat yang bersamaan? Pernah. Baru kemarin Mas. Di 2 titik yang berbeda ada kebakaran. Betul. Kalau seperti itu terus gimana? Ya kita bagi. Kemarin itu pas kejadian belum lama Mas, dalam bulan-bulan kemarin ya. Bulan April. Akhir ini, April. Telepon pertama ada kebakaran di pabrik kayu Klerang ya Mas. Iya. Iya, kemarin kayaknya diposting gitu kan. Iya, betul. 2 unit sudah meluncur ke sana, tapi baru selang berapa menit kita dapat laporan di Kalikajar ada telepon kebakaran juga. Yeah. Akhirnya kita bagi 2. Yang 1 unit ke mana? Ke Klerang, 1 unit ke Arjosari. Tapi kita tetap minta backup dari TRC juga Mas. Iya, karena keterbatasan armada. TRC itu hanya ada tangki atau juga ada damkarnya? Tangki. Cuma Dua tangki. tangki. Hiluxnya nggak bisa dipakai untuk pemadaman saat itu di PKU kan misalnya kayak gitu. Nggak bisa Mas, nggak bisa. Karena sebenarnya itu hanya untuk Mas, untuk alat bantu untuk nyedot air. Semacam alkon itu. Alkonnya tapi gitu alkon ya. yang kecil, Alkon yang bukan kecil. kayak yang pemadam itu bukan. Berarti dia nggak bisa dong untuk backup kalau misalnya ada kebakaran seperti Nggak itu. Bisa Mas, tapi responnya yang maksudnya lama. Penyedotannya kalau pakai mobil besar itu bisa maksimal 10 menit. Itu bisa hampir 20 menit kalau pakai alkon kecil untuk mengisi. apinya semakin besar. Iya. Mas Koko, kalau respon time-nya tadi berapa? 15 menit ya? 15 menit. Dengan kru 1 Ada 5, ada 6. Kira-kira cukup gak sih dengan jumlah satu tim itu 5 atau 6? Ya kalau dikatakan cukup nggak cukup, kalau di Permendagri Cukup, itu ya belum sih, di peraturan kan 1 mobil itu kan 6 itu. Tapi kan berpatokan dari kita juga memaksimalkan yang ada. Alhamdulillah kita juga bisa pelayanannya tetap jalan gitu. Kita cara memaksimalkan yaitu dengan red car itu untuk respon time kita membantu di lokasi, untuk kita mohon maaf seumpama selangnya ada yang nekuk nih, mereka bisa saling bantulah. Pemaksimalan dengan itu. Alhamdulillah di Wonosobo red car itu sangat banyak. Red car itu siapa aja sih anggotanya biasanya yang selama ini ada? Ya. Red car itu yang terbentuk itu adalah instruksi dari Kemendagri itu warga mungkin relawan yang tapi kita terlatih khusus untuk penanganan pemadaman. Oh, red car berarti relawan tapi juga menjalani pelatihan-pelatihan ya? Iya, sebelum kita sebelum kita beli kaos dan sebelum kita pelantikan itu ada pelatihannya juga ya Pak ya. Di tahun 2024 itu kita pelatihan dulu. Total berapa red car yang dari Wonosobo? Sementara 75. 75 dan itu tersebar di 15 kecamatan. 15 kecamatan. Oh, gitu. Nah, tadi kan di awal saya ngomong bahwa tahun ini 2025 itu kebakaran jauh lebih tinggi dibandingkan 2024. Iya. Kalau tahun ini berapa Pak Mas Koko? Tahun ini sampai tanggal 5 itu sudah 27. 5 Mei. Iya, Ya, 27 kejadian. 27 kejadian. Iya. Ada Mas di berapa kecamatan? Di ini kami kebetulan bawa data itu hampir merata sih, ya. Terbanyak mana Mas? Jadi yang terbanyak itu Selomerto. Selomerto, nggih, Selomerto. Ada berapa itu Mas? Selomerto itu 5 kejadian. Rumah semua atau ada Itu ada pabrik. Kebanyakan di tahun ini kita masih pabrik. Pabrik ya? Iya, 60% pabrik. 60%-nya pabrik? Iya. Ya pabrik
usaha lah. Ada home industry, ada usaha. Bayangan kita pabrik nggak harus besar ya. Iya, pabrik bukan berarti yang pabrik kayu enggak, maksudnya sih. Tapi pabrik kayu ada kayaknya. Pabrik kayu ada. Terus 2024 sampai bulan Mei berapa? Sekitar 20 kejadian, ya. Apa sih sebetulnya penyebabnya? Nah, ini. Ya, kita kalau ditanya penyebabnya kebakaran itu sebetulnya kan bisa dicegah, Pak. Bisa dicegah dengan kita SDM yang tahu. Mohon maaf, seumpama kalau kita bicarakan di rumah ya, penumpukan stop kontak yang kalau bahasa kita Salome kalau kata kita satu lubang lami-lami itu kan juga nggak diperbolehkan karena panas ya. Ya, yang mesti pencegahan kita dan kekurang tahuan mungkin sebagian masyarakat. PR kita juga untuk sosialisasi lebih di tahun ini, tahun-tahun ke depan itu. Makanya di kita itu semakin kita sukses di pencegahan termasuk sosialisasi, inspeksi, harusnya menekan angka kebakaran. Tapi ini ada peningkatan kebakaran. Karena kan kalau misalnya Pak Mustafa dan kawan-kawan itu ke lapangan, berarti ada orang susah. Iya. Iya. Sebisa mungkin nggak usah kerja ya Pak. Nggak usah kerja tapi edukasi aja lah ya gitu kan. Kalau tadi berapa? 2 armada. 2 armada. Pernah nggak mengusulkan tambahan? Idealnya berapa sih? Karena ini kita bicara selain armada nanti mesti kaitannya dengan personel. Iya. Idealnya berapa? Idealnya itu kita itu harus punya yang namanya rumus RISPKP. Apa itu, Mas? Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan. Dan kita baru mau pengadaan ataupun pembahasan di tahun ini. Jadi untuk menentukan seluruh wilayah Wonosobo butuh berapa pos nih, butuh berapa personel, berapa itu harus ada rumusnya. Enggak ngasal kita, itu enggak. Jadi saya pun sendiri belum bisa menentukan berapa kebutuhan itu, harus ada rumusnya yang berupa dokumen. Ya, tapi ada gambaran enggak Mas kalau misalnya begini di era-era kemarin kan ketika ada kebakaran di beberapa desa, kita teman-teman jurnalis pernah nanya juga ke BPBD. Salah satu solusi yang ingin ditawarkan adalah ya paling tidak di masing-masing Kehodanan itu ada satu pos gitu kan. Nah, itu bisa lebih membantu kita sebetulnya. Emang kalau kita berkaca kan sebelum kita tadi membahas RISPKP ya, berkaca dari mungkin yang kabupaten yang maju di tetangga ataupun di luar kita itu emang ada yang per kecamatan, ada yang berkewajiban. Itu sangat membantu respon time kita dalam pelayanan. Karena dalam 2 menit saya punya videonya. 2 menit itu api sudah bisa terkendali, Mas. 2 menit sejak percikan pertama. Sejak percikan pertama itu api sudah tidak bisa terkendali. Apalagi ini sampai 15 menit sampai 15 menit. Kadang kita ada yang lebih dari 15 menit kan bagaimana dengan respon time kita ya. Pernah nggak kalau misalnya dengan jauhnya lokasi sampai sana udah tinggal cooling? Sering juga sih Mas. Iya. Kita karena jauh sampai sana api sudah padam tapi masih ada panas, masih ada bara. Iya, kita tinggal pendinginan aja. Kayak kemarin mungkin yang di Tripis ya. Itu hanya sekitar cooling ya. Iya, cooling. Tapi kalau kayak gitu masyarakat bisa memaklumi nggak? Sebagian dengan kultur yang luar biasa. Itu juga sebagai tantangan kita sih, Mas. Kita walaupun mungkin di media kita mohon maaf lagi diangkat-angkat, tapi kalau kita di lokasi itu ya namanya masyarakat yang lagi punya musibah kan pasti pengennya cepat, pengennya jadi kita ya biasa untuk mendapat cacian kaki 4, kaki 1000 itu biasa. Iya. Dan yang jelas damkar terlambat datangnya ya. Iya, karena itu pasti. Enggak mungkin damkar dulu baru kebakaran. Pak Mustafa, siap. Anggaran gimana sih? Aduh, saya malu menyampaikan di sini, Mas. Malu. Sebenarnya kami sudah punya program banyak sekali, Mas. Salah satunya untuk peningkatan operasional kita. Kemudian untuk penambahan relawan seperti keinginan dari beliau-beliau pemangku kebijakan bahwa untuk minimal itu di per desa itu ada relawannya, Mas. Kalau sementara ini kan baru sebatas perwakilan di kecamatan. Per desa harus ada relawan. Minimal. Berarti paling tidak 265 minimal. Nah, minimal itu. Baik itu dari
unsur ormas, masyarakat, linmas dan sebagainya. Sehingga nyuwun sewu manakala ada insiden kebakaran di desa tertentu, mereka sudah nggak gagap apa yang harus dilakukan gitu loh Mas. Inginnya seperti itu. Tapi lagi-lagi itu kita di tahun ini sudah mengajukan anggaran untuk kegiatan tersebut. Tapi karena efisiensi Mas, pangkas lagi. Sehingga ya gimana lagi karena sudah merupakan kebijakan kita juga mau dipangkas atau tidak karena ini sebuah kewajiban ya menyangkut kepentingan publik. Mau nggak tetap jalan kan? Iya, tetap harus jalan. Cuman untuk jumlahnya kita belum bisa sesuai yang kita harapkan. Sesuai harapan dari beliau-beliau yang ada di atas tadi itu kan inginnya tiap desa itu ada red car-nya gitu Mas. Cuman nyuwun sewu untuk ngaturi teman-teman red car yang ada di desa masing-masing itu, kita kan tidak mungkin hanya sekedar ngaturi loh. Ada pembinaan pelatihan, minimal kita harus ada semacam ganti transport dan sebagainya itu harus. Sehingga kan harapan kami nanti ke depan mampunya nyandai kita. Nggak bisa kerjasamakan dengan desa misalnya, biar desa itu yang mengupayakan anggarannya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Mestinya terkait masalah red car ini justru yang membentuk red car sendiri itu sebenarnya dari desa, Mas. Desa kan? Dari desa. Jadi dari desa, kemudian di tingkat kecamatan ya Mas, kemudian kita kukuhkan dengan SK Bupati. Mestinya seperti itu. Kan, kalau mengandalkan dana dari Damkar kan nggak mungkin. Untuk operasional aja limit banget. Sekarang ini harus dibebanikan dengan biaya-biaya pelatihan dan lain-lain kan. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini alhamdulillah dari teman-teman saudara-saudara kita khususnya kepala desa memang sudah ada yang mengalokasikan anggaran desa tersebut untuk kegiatan terkait masalah penanganan kebakaran. Di tahun ini saja kita sudah melaksanakan minimal 5 kali kunjungan untuk edukasi ke desa-desa, dan yang terakhir itu kita secara resmi diundang untuk pelatihan pemadam kebakaran untuk relawan di desa Selukatan Mas, yang paling terakhir itu Jawa Tengah itu. Nah kalau misalnya memang desa per desa itu sudah mulai mengalokasikan kan Damkar lebih enak. Sebagai narasumber kan juga nggak terbebani. Diundang toh, tidak mendatangkan kayak gitu. Oke. Pak Mas Afa, Mas Koko monggo sambil diminum. Oh nggih siap. Puasa toh? Terima kasih. Enggak. Oh enggak puasa. Nanti. Kalau tadi kan belum muncul nih angkanya. Sekarang untuk operasional berapa per tahun di Damkar? Terima kasih. Untuk tahun lalu di tahun 2024 kita dapat operasional 80 juta. Cuma 80 juta. Ya. Sudah cukup besar itu Mas. Sudah cukup besar. Ya, cukup besar. Itu untuk kegiatan operasional baik untuk BBM maupun semacam ganti rokok lah, untuk makan lelah operasional itu. Kan habis nyemprot betul, karena kita tidak mungkin setelah kebakaran kemudian disuguhi si korban kan tidak mungkin Mas. Padahal dengan proses yang nyun sewu paling tidak minimal itu 2 jam baru kita selesai. Capeknya luar biasa ya. Sebenarnya nggak seberapa, cuman satu orang tuh 75.000 ya Mas. untuk ganti makan itu. Itu pun dari jumlah 80 juta kemarin di tahun 2024 hanya sampai bulan ke-11 November. Udah habis untuk habis. 80 juta 11 bulan. Terus yang bulan terakhir? Ya alhamdulillah kita kan punya ada semacam kegiatan lain sehingga kita ikahiku Mas. Gitu ya. Sementing ini lebih penting ya, ibaratnya kita buat skala prioritas. Oh ini lebih penting. Akhirnya kita alihkan ke situ. Dan untuk tahun 2025 ini dari yang semula 80 kita cuma dapat 35 Mas. 35 kalau dibagi 12 itu berapa? Berapa Mas? Gak ada 40 kan, tadi 80. Berarti itu kan gini, 80 juta itu 11 bulan. Ya kan 80 juta lah 11 bulan. Kalau 35 berarti kurang dari 5 bulan. Iya, tapi gini kemarin kita sudah komitmen bersama dengan teman-teman khususnya anggota Damkar. Pokoknya dengan dana segitu gimana pun caranya kita harus tetap
maksimal pelayanan masyarakat. Artinya begini Mas Agus, dari anggaran tersebut ya kita hanya untuk BBM saja. Iya. Untuk lain-lain ya wis Pikir kiri lawala. Iya. Lemah teles ya. Sementing kita peristiwa sementing ada BBM-nya saja. Manakala ada telepon kita BBM sudah ready. Adapun yang lain-lain masalah ini dan itu wis nanti urusannya yang lain gitu. Urusannya Pak Kabit ini. saya bayangkan gini loh, Mas Koko sama Pak Usa Pak supirnya mikir iki ben solari tekan ora lokasi gitu kan. Pernah nggak mengalami macet di jalan? Alhamdulillah sejak kami di Damkar, alhamdulillah nggak pernah. Satu kali pernah waktu ke Kebel itu karena kesalahan teman tidak komunikasi. Pas kita sudah siapkan BBM di unit damkar, tapi disedot Mas. Disedot untuk ngisi BBM kecil yang Hilux itu. Oh gitu ya. Dan yang bersangkutan tidak bilang, tahunya kan masih kondisi penuh gitu loh. Karena kebetulan ininya sudah ampernya itu nggak bisa lihat ya. Sudah nggak bisa berfungsi gitu loh. Jadi kalau mau ngecek BBM pakai kayu. Itu merosot banget tidak karena merosot. Aduh. Tantangan Mas. Iya, semoga lewat ini kan nanti ada perbaikan lah. Amin. Berarti setelah itu di jalan mogok Pak? Ya otomatis berhenti Mas. Yeah. Otomatis berhenti. Padahal Mas Koko tadi bilang 2 menit itu api sudah besar apalagi berhenti golek solar. Makanya kan tadi seperti Mas Koko sampaikan bahwa setiap ada kejadian kita pasti 2 unit meluncur semua. Untuk menjagani mbok-mbok yang satu itu waktu di jalan gitu loh Mas. Karena kan usia sudah 20 tahun. Udur gitu. Supaya hanya istirahat itu. Khawatirnya gini loh, yang baru itu solar entek limit ya, sing tuwa 2005 itu mogok di jalan. Waduh, tiba itu karo masyarakat gitu. Kalau ini ya APD-nya sendiri berapa sih ketersediaan Pak? Kita baru punya 10 ya Mas. 10 yang lama itu sudah lama sekali. Kemudian alhamdulillah di tahun kemarin 2024 kita dapat APD lagi 5. Itu khusus yang untuk kebakaran. Di kami itu kan ada 2 APD. Yang pertama untuk api, yang kedua untuk OTT, operasi tangkap tawon. Iya. Dikira dia tangkap tawon kan yang lain. Karena opo karo KPK kan 10 tahun. Iya. Jadi istilahnya memang nyon sewu untuk masyarakat masih OTT. Wah, kesannya kan kalau kita kan KPK ya. Operasi tangkap tawon. Dan itu hampir tiap hari Mas, tiap malam itu. Paling enggak 1, 2, kadang-kadang kalau berdekatan sampai 2 lokasi untuk OTT. Jadi jumlah nyun sewu kegiatan yang non kebakaran itu lebih banyak daripada yang penanganan kebakaran. Di tahun 2024 kemarin untuk kebakaran hanya berkisar 75 kali ya Mas kejadian. 72, ya. Sementara untuk penanganan OTT itu hampir 100 lebih. Ini data ini untuk sampai bulan April itu sudah 143 kejadian. Dari sarang tawon, dari ular, ya operasi cincin. Di situ ada penyelamatan lainnya kayak solar tumpah di jalan gitu. Itu 143 kejadian selama bulan ini Mei ya. Iya, tahun ini sampai bulan April. April ya? Iya. 4 bulanan Mas. Okay. Ya, 4 bulanan. Dan itu tiap hari mendapatkan aduan. Antri Mas. Kalau laporan hari ini biasanya kita bisa menangani yang laporan kemarin. Karena kita sudah punya daftar kan Mas. Nggak mungkin kalau yang sudah telepon kemarin langsung kita abaikan kan. Tapi kalau misalnya ular, kalau tawon ular segera. Kalau tawon oke lah, ya. Tapi kalau ular. Kalau ular karena nyun sewu itu kan membahayakan ya. Sebenarnya semuanya membahayakan. Cuman kalau ular biasanya kita langsung bergerak. Begitu dapat telepon langsung kita bergerak ya. Dapat dari mana sih Pak ilmu penaklukan kayak gitu untuk teman-teman damkar? Selama ini kan damkar ya urusannya karo geni. Apa? Iya. Slogannya apa? Pantang pulang sebelum padam. Bukan ya bahasa yang di itu. Yuda Bramajaya. Yuda Bramajaya, ya. Pantang pulang sebelum padam. Yuda Bramajaya menang melawan api lah. Perang melawan api. Kalau saya kan pantang pulang sebelum kenyang. Iya. Kalau kita itu sebetulnya itu bukan dapat ilmu dari mana, tapi emang ada diklat Mas. Ada diklat, iya, ada diklat di Kemendagri.
Itu dari kita pemadaman, dari kita evakuasi itu ada semua. Tapi untuk tim Damkar Wonosobo ini separuh lah, baru separuh yang sudah diklat, separuh belum. Saya juga berharap semoga bisa diberangkatkan diklat, iya, karena itu ibarat SIM kita sih Mas, sertifikat kita untuk penanganan dan pelayanan masyarakat. Sekarang kan pelayanan masyarakat selalu berkembang Pak, selalu berkembang, bukan berdasarkan tupoksi tapi berdasarkan sosmed biasanya. Kalau di kabupaten kota lain ataupun di daerah lain itu ada yang viral terkait penanganan apa, ya kok di sini kebetulan ada orang yang terjadi musibah ataupun mengalami ancaman kejadian yang sama, mereka lapor ke Damkar. Kadang kita juga masih terkendala, bukannya cuma Sarpras tapi ya SDM kita juga belum sampai di situ juga. Kejadian yang paling aneh menurut Mas Koko ataupun Pak Mustafa pernah dialami itu apa? Satu kali sudah beberapa bulan yang lalu, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa apapun laporan yang masuk ke kita kita harus diterima dan menindaklanjuti. Yang sebenarnya contoh sebagai kemarin KDRT Mas, nggak ada kaitannya dengan Damkar kan. KDRT ngapain nggak go pipa pokoknya. Iya, tapi otomatis bukan kita yang kemudian secara tapi kita tetap setelah itu kita komunikasi dengan pihak yang lebih berwenang. Gitu. Cuman kita hanya ngelegani karena sudah pengadu kita kan, kita harus minta lanjuti itu aja. Termasuk kunci tertinggal di mobil, sering sekali Mas. Kunci mobil tinggal di mobil, kita sering sekali itu. Dan itu ada di diklat juga ada Mas Koko. Itu kita mandiri sebetulnya ada tapi kita belum sampai diklat ke yang rescue itu. Tapi jadi kita belajar, alhamdulillah di teman-teman Wonosobo ini belajarnya cepat. Jadi mereka belajar autodidak, komunikasi dengan Damkar kabupaten kota lain, mungkin dari media sosial YouTube dan lain-lain. Kita pembelajaran di situ. Saling sharing cara melepas kunci mobil ya. Iya. Saya melihatnya mungkin begini, berkembangnya sosmed, kita tahu lah di beberapa sosmed ini kan Damkar beberapa kota betul-betul viral. Ada orang cincin di jari nggak bisa dilepas saja, Damkar yang dijujuki itu kan harus Damkar. Terus ada Damkar juga yang didatangi gitu kan. Mungkin mereka langsung gini, oh kalau di kota A seperti ini berarti Wonosobo juga seperti ini bisa. Kalau cincin sudah sering sekali di Wonosobo, kita juga sudah melaksanakan Mas. Cincin di tempat yang sebenarnya? Iya, sudah sering. Jadi yang paling sering itu cincin, melemas cincin, ular, tawon, itu paling sering itu. Aku bayangin cincin saya ngelepas Damkar. Kemarin ada sih Mas pas kita di Sembungan ya, pas ada hari kesiapsiagaan bencana di Sembungan, itu teman-teman yang jaga piket itu mendapat laporan, mohon maaf cincin di bagian belakang. Itu kami tidak tahu ya, tapi kok setelah kita tidak lanjuti komunikasi, tidak mungkin malu ataupun sudah bisa dilepas sendiri, kami juga yang penting kita sudah respon, sudah ya kadang kita emang dapat laporan aneh-aneh, bukan aneh sih tapi emang mungkin masyarakat yang terbiasa dengan sosmed yang harus kita apa-apa Damkar ya, malam-malam kita lagi piket, teman-teman itu ada call center masuk itu hanya untuk memasangkan keran, hanya kita hadir Mas, kita hadir sebagai di masyarakat seperti itu, walaupun tidak ada di tupoksi kita dan teman-teman itu kalau masang keran itu mah nggak ada Mas di pelatihan. Tapi mereka emang benar-benar sebelum itu kan belum urgensi, sebelum mereka berangkat harus scroll dulu sama yang emang belum masang keran seperti ini. Ya emang harus tuntutan masyarakat itu emang ya alhamdulillah. Iya, kalau itu kan emang nggak urgensi ular jadi kita bisa masang keran seperti ini. Jadi, ya. Itu kan Mas kalau mereka yang melakukan laporan-laporan seperti itu, kadang ada prank nggak? Prank pernah. Tapi kalau yang emang unik laporan emang ada ya. Tapi kalau yang prank itu pernah masuk ke kita laporan ya mungkin seusia yang telepon, tapi telepon duduk bukan telepon call center WA ya. Telepon duduk itu kita angkat, suaranya ya kayak anak mungkin masih sekolah ya anak-anak, tapi setelah dia katanya ada kebakaran dimatiin. Ditelepon lagi ada kebakaran, setelah kita ditelepon ulang ada kebakaran tapi mohon maaf di pulau seberang lah. Tapi kami juga nggak kita sudah siap-siap ada kebakaran, kita untuk validasi informasi di mana kebakaran ya. Ternyata mohon maaf bilangnya di Lampung, tapi kita juga nggak menutup seumpama kita validasi dulu emang ini
Tapi ternyata emang ya prank-prank seperti Karena itu. setiap kali telepon masuk, berarti itu kan informasi ya yang Iya, harus ditanggapi. iya. Jadi ada telepon masuk, walaupun itu prank kita validasi ke teman-teman Redcar, ke grup desa. Ada nggak info kebakaran seperti takutnya dia emang benar-benar panik sebelum menyampaikan sempat informasi ngomong. tempat, dia sudah ditutup teleponnya takutnya. Tapi ternyata setelah kita validasi, setelah itu kita validasi dia masih telepon beberapa kali dan emang ngeprank sih, ngeprank. Terakhirnya cuma minta maaf. Tapi kan. Ya, damkar ketika satu kali telepon mungkin langsung direspon karena itu berpikiran itu menyangkut masalah Iya. keselamatan warga kan. Iya. Tapi kalau berkali-kali di prank kayak gitu ya kasihan juga. Jadi alarm kita itu gampang Mas. Ada telepon duduk ataupun bunyi telepon nganu, walaupun kita lagi tidur pasti bangun teman-teman damkar itu. Ritmenya sudah menyesuaikan ya? Iya, jadi kadang kami pun seumpama di rumah kok ada kayak kering gitu yang mirip dengan, jadi kita kaget, ada telepon call center masuk. Jadi seakan lebih apa ya, itu sudah menyatu mungkin ya dengan alam bawah sadar kita. Malam kita lagi bergantian, kita kan tetap harus istirahat untuk menjaga kondisi fisik kita. Kita gantian, tapi gantian kok begitu ada telepon kering masuk, yang tidur tuh yakin otomatis langsung bangun. Itu teman-teman. Nggak usah dibangunin sama istri. Nggak usah dibangun, iya. Itu lebih manjur daripada dibangunin istri, Mas. Panggilan ya. Panggilan. Iya. Iya, dengan berapa 19 dengan 19 personel ya. Kalau Pak Kabit masih ke lapangan, Pak? Masih lihat situasi Mas, lihat situasi. Kalau pas kebetulan pas nggak ada kegiatan lain, insya Allah kami berusaha untuk ikut juga ke lokasi. Contohnya kemarin waktu di Sapuran, dipikir jam 1:30 kan Iya, enak-enak 1:30 orang tidur. Iya. Tapi karena kebetulan arah ke timur, kemudian saya pas sehat, ya kita otomatis harus membersamai teman-teman. Pak, ada nggak harapan-harapan yang ingin disampaikan baik itu ke masyarakat maupun ke Pemda? Artinya bahwa damkar itu ke depan tetap harus lebih bagus dong di tengah suasana yang semakin kompleks ya, masyarakat. Iya. Tantangannya jauh lebih berat gitu. Iya, tentu saja pasti punya harapan ke depan Mas. Yang pertama khususnya untuk masyarakat. Iya. Agar lebih apa istilahnya itu sadar terkait masalah bahwa musibah itu terjadi kapan saja dan di mana saja. Harus lebih nyuwun sewu, benar-benar harus lebih hati-hati dan selalu waspada. Itu yang pertama. Yang kedua khususnya untuk pemerintah, mudah-mudahan ke depan damkar untuk pelayanan lebih meningkat, lebih maksimal. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari dukungan sarpras dan personil, dan yang tidak kalah laginya adalah untuk dukungan anggaran Mas. Karena bagaimanapun sebaik apapun yang namanya program, nyun sewu kalau tanpa adanya dukungan itu anggaran nonsen. Iya kan. Apalagi cuma 35 juta ya Pak. Wah, 35 juta. 35 juta 3 bulan habis. Lebaran ada telepon, "Farhan Pak, maaf solar kami habis." Sering nomboi enggak? Nah, saya nanya Pak Kabit. Alhamdulillah sementara ini sebenarnya kita nggak nomboi Mas, cuman hanya sekedar untuk nalangi saja. Untuk nalangi saja, karena kan Mas Agus tahu bahwa untuk untuk pencairan kan perlu proses. Yeah. Tidak ujuk-ujuk kemudian sekarang cair kan enggak. Itu biasanya 3 bulan atau 2 bulan kita baru bisa proses untuk pencairan, untuk pengajuan klaim. Karena gini nyuwun sewu Pak Agus, karena kan kebutuhan kita kan nyuwun sewu tiap hari. Nggak mungkin kita harus tiap hari pengajuan paling-paling 200, maksudnya nggak mungkin. Akhirnya kita globalkan ya bulanan atau 2 bulan sekali. Berapa bulan sekali baru diklaimkan ya? Setelah 2 bulan atau 3 bulan baru kita klaimkan. Itu kita harus nalangin dulu. Padahal kalau kebakaran kan nggak melihat waktu toh. dia nggak api itu nggak melihat mobil itu ada solarnya apa enggak. Nggak mau tahu. Ada nggak kemungkinan nanti mungkin keinginan dari Damkar Wonosobo memiliki armada yang lebih bagus? Taruhlah gini, ketika ada bangunan yang lebih tinggi, sekarang kan nggak mungkin terjangkau dengan selang yang ada. Nah, mungkin butuh sebuah mobil yang memiliki mobil tangga seperti itu Mas Koko. Ya kalau dari kami sangat
untuk perkembangan di sini apalagi banyak bangunan bertingkat ya, hotel, bangunan-bangunan tinggi di Wonosobo ya, kami berharap ke depan untuk bisa terpenuhi untuk itu. Untuk melakukan pemadaman lebih efektif, lebih pelayanan masyarakat pertolongan, tidak menutup kemungkinan juga kan untuk kita nggak bisa memilih di mana itu akan terjadi juga Pak. Tapi kita kalau kata Pak Kabid kita lebih baik siap tapi tidak digunakan daripada kita tidak siap tapi digunakan gitu. Udah nggak siap digunakan repot lagi. Kalau 1 unit itu berapa sih sekarang? Kalau yang standar seperti yang kita punya, iya itu untuk 1 tangki itu 1,8 Mas. 1,8. Iya. Itu udah ready atau udah ready? Sudah. Cuman kita kan tinggal speknya kalau Wonosobo itu sebenarnya lebih condong yang ke jenis solar Mas. Jadi yang dieselnya diesel Isuzu ya Mas, Isuzu gitu. Ya dengan spek-spek khusus lah Wonosobo dengan medan yang medannya luar biasa. Terberat itu Wonosobo di mana sih untuk medan-medan seperti ini? Kalau menurut kami ya di Watu Malang itu Mas, Watu Malang. Ya. Karena memang Nyuwun Sewu dibandingkan dengan wilayah lain itu memang yang paling sulit ke arah yang Watu Malang ya. Ya apalagi kemarin misalnya di Tripis itu jauh jalannya gitu kan? Iya. Ya semoga ke depan nanti ini bisa didengarkan Pak, karena sekali lagi itu menyangkut aspek-aspek keselamatan manusia kan. Pernah nggak ketika menolong di proses rescue seperti itu ada korban? Ya kita pernah juga Mas di kebakaran, kita juga ada korban jiwa, ada korban yang luka bakar. Malah kadang kita maksudnya diempet lah Mas di depan masyarakat. Mohon maaf, kita rescue kayak tadi tangkap tawon, kita yang kena sengat, tapi kan kita di depan masyarakat harus gini. Masuk kita gini kan enggak, kita harus tetap gini ya. Soal sampai di pos tadi. Iya, baru di pos kita baru gini ditolong teman-teman dikerokin dan itu. Ya emang semua pekerjaan saya yakin ada resikonya. Iya, ada resikonya di situ. Pengalaman Mas Koko sendiri paling berkesan tuh ketika menangani di mana Mas? Saya berkesan menangani, saya kebetulan di Wonosobo ini bukan tim lapangan ya, tim analis, tapi pernah juga ikut ke lapangan itu di salah saya nggak nyebutkan ya, di salah satu desa itu mereka benar-benar tertolong, benar-benar mengucapkan terima kasih, itu sangat berkesan bagi kami, bukan hanya saya, untuk semua tim pemadam ya. Di situ gimana sih rasanya Mas, ada orang yang benar-benar urgensi di situ kebakaran, kita bisa benar-benar menolong, hanya ada rusak karena kebakaran itu cuma 20% lah Mas. Itu di situ kita benar-benar orang itu terima kasih sampai wah gini-gini. Berarti dekat dong kalau hanya 20% yang kebakar. Iya, ya otomatis dekat Mas. Kita nggak mungkin menjangkau yang jauh ya. Iya. Untuk sampai bisa pertolongan hanya ada yang kebakar material 20% itu belum. Dan pengalaman kami terkait masalah korban kebakaran itu sebenarnya ada 2 kali Mas kegiatan pasca kebakaran, yaitu di daerah Kecamatan Kalibawang. Itu bukan karena kebakarannya, tapi serangan jantung. Serangan jantung sama dia itu nggak bisa jalan, stroke gitu loh. Iya, itu pernah 2 kali seperti itu kasusnya. Sudah sempat dievakuasi atau belum saat kejadian itu? Evakuasi ya. Sama Redcar. Sama teman-teman Redcar yang ada di desa kan? Gitu ya. Kalau yang satu karena benar-benar panik kemudian kena serangan jantung meninggal. Kemudian yang satu sempat kita evakuasi karena karena stroke itu Mas. Jadi untuk lari kan nggak bisa sehingga kita harus evakuasi. Repot ya kalau misalnya seperti itu kan, ya dalam kondisi kebakaran kan nggak ada yang tenang, udah panik. Iya, panik semua Mas. Panik. Kalau bangunan bertingkat yang pernah ditangani sudah pernah ada Mas Koko atau Pak Mustafa? Ya itu terakhir kemarin waktu di Sapuran itu kan bangunan 2 lantai ya. Kebetulan yang kebakar itu kan di lantai 2. Sementara ya Nyuwun Sewu untuk masyarakat kalau menolong pun juga kesulitan Mas. Sebelum kita datang Mas pakai ember, kita harus melempar air gayung sampai ke lantai 2 enggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua aliran listrik Mas, kadang-kadang takutnya di situ masyarakat itu, sehingga mereka nunggu kita gitu loh Mas. Alhamdulillah nggak sampai lama, nggak sampai 30 menit ya Mas.
hanya sekitar 20 menit. Nah, 20 Ya, menit kita nyampe ke sana sehingga mereka benar-benar merasa kehadiran kami. Dan sekali lagi bahwa kehadiran kami gratis, Mas. Kita nggak pernah istilahnya nggak ada pungutan biaya sedikit apapun. Memang pernah ada sebuah kabar kalau mendatangkan damkar itu bayar. Yo, dulu sebelum saya masuk di damkar sering-sering dapat itu kadang-kadang ada miring. Kalau manggil damkar sekian gitu. Tapi alhamdulillah begitu kami masuk kita sudah netralisir kepada masyarakat bahwa intinya pelayanan kami adalah 100% gratis. Kita tidak memungut biaya. Di jam berapapun tetap berangkat. Di jam ya? berapapun. Oh, lagi sisuk ya. Enggak. Alhamdulillah jiwa relawan teman-teman anggota itu memang sudah yang tadi disampaikan Mas Koko. Makanya ada kering udah otomatis gitu loh Mas. Alhamdulillah itu lebih ya Mas dibandingkan digugah istri. Kalau yang ini langsung mencolot Mas. Langsung itu. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk SDM sangat minim ya di kami. Tapi alhamdulillah manakala ada insiden kebakaran, teman-teman yang tidak berangkat piket pun ikut pick up kita Mas. Bisa di pick up. Iya, bisa di pick up. Kalau dengan sukarela. Iya. Lokasinya dekat. Kalau dekat ya dengan sukarela. Mau naik motor atau biasanya tahu-tahu dia sudah di lokasi. Alhamdulillah untuk jiwa korsanya ya istilahnya itu saling membantu itu luar biasa. Tapi kan dia enggak APD-nya udah dipakai yang di tim awal, Pak. Biasanya di lemari glassboard ada stok Mas di situ. Oh, ada stok. Iya, ada stoknya cadangan itu. Baik APD maupun sepatu sampai helmnya kan sudah kita bawa stok itu. Pak Mustafa di damkar sudah berapa tahun? Saya sudah 2 tahun. 2 tahun. Kalau Mas Koko baru 1 tahun. Setahun ya? Iya, 1 tahun. Tapi sudah paham dengan dunia Bromo, api Iya. Ini memang spesifikasi khusus untuk api Mas. Penjina api nih apa namanya? Api. Tapi nggak bisa jinain istri Mas. Saya kan Nyun Sewu di damkar hanya sebatas untuk membersamai teman-teman. Ya, karena kan lebih ke policy ya, bukan teknis gitu kan. Cuman asik ya Pak ketika bisa ke lapangan bersama teman-teman yang lebih muda. Kebanggaan tersendiri Mas, luar biasa. Seperti yang disampaikan Mas Koko, manakala kita sudah selesai melaksanakan tugas, kemudian dengan sehat, aman, kemudian pulang pamit yang korban ya Mas, terima kasih masyarakat sekitar, terus hilangnya habis Mas, hilang. Rasa capeknya itu hilang, betul itu, wes plong gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Karena prinsip kami itu seperti yang para ulama disampaikan, katanya sebaik-baik orang adalah bermanfaat buat orang lain. Itu kuncinya Mas. Sehingga Nyun Sewu teman-teman itu sudah sudah tertanam jiwa kayak gitu, sehingga manakala ada panggilan meskipun tidak pas piket, mana ada kejadian otomatis mencolot gitu Mas. Betul itu. Ya, kita berharap sih jiwa korsa seperti itu tetap terjalin, tidak tertanam ya. Karena damkar bukan lembaga profesional sing hitung-hitungan. Ini bahasanya apa? Bahasa kemanusiaan kok. Kemanusiaan. Musibah ya tidak. Siapa sih yang pengen bangunannya, asetnya terbakar kan nggak pernah ada. Tapi di lain sisi ya tadi itu cerita-cerita dandani keran, ngelepas cincin. Jangan-jangan besok ada anak kecil kemasukan apa nih? Kaleng biskut. Baik Pak Mustafa, Pak Mas Koko ya, ini tanpa terasa kita hampir 1 jam durasinya ngobrol seperti ini lumayan. Asik juga ya. Tapi semoga sih nanti setelah sini nggak usah kerja ya Pak. Kasihan kalau lebih baik nggak usah kerja Mas. Gitu. Atau nggak usah ketemu gitu. Edukasi aja lah gitu kan. Iya betul. Meskipun ada guyonan gini, wah damkar enak ya makan gaji buta. Wah ini kenapa damkar makan gaji buta. Gitu. Tapi bagaimanapun juga terima kasih peran serta dari damkar ini luar biasa untuk menjaga masyarakat. Sekarang tidak lagi sekedar api yang dijaga, tapi tawon OTT ya. Sekarang tidak hanya operasi tangkap tangan, tapi operasi tangkap tawon. Terus ada KDRT juga dilaporkan ke damkar. Besok nanti ada kehilangan kambing hewan, bisa juga laporan ke damkar gitu.
Orang Nidam juga bisa datang ke damkar Pak 2 kali. Orang Dieng itu. Pernah. Nidam pingin naik damkar betul. Iya pernah. Pernah itu. Pernah. Itu kayaknya bisa jadi bisa jadi relawan damkar bisa lain anaknya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mustafa Tapas Koko ya. Demikian teman-teman sekalian, sahabat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita yang luar biasa kan. Jadi pembicaraan kita selama hampir 1 jam, kita paham apa sih sebetulnya tugas dari damkar. Terus apa aja yang ditangani, ternyata tidak hanya masalah api, tapi ada hal-hal lain yang bisa ditangani gitu kan. Dan satu kata kunci, jiwa kursa damkar itu tidak pernah mengenal waktu. Ketika ada tim yang masuk, mereka juga ikut membantu. Tujuannya apa? Biar tugas itu cepat selesai dan masyarakat yang terkena musibah itu juga bisa teratasi. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Jumat jam 3 sore di Radio Citra FM, Purnama Sidi FM, dan channel YouTube Lintas Topik, serta media online kita, channel lintastopik.com. Kita akan siarkan secara serentak, kita akan posting juga secara serentak. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan sukses terus sekali lagi Pak. Oh ya, kemarin barusan hari api ya kayaknya. Hari pemadaman internasional. Hari pemadaman internasional. Ya, meskipun agak terlambat beberapa hari. Demikian, saya Ida Agus pamit. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.